Sin beralih ke kota Feng. Ada beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan pertemuan di dalam kota Feng. Suara tawa sesekali terdengar saat pelayan yang anggun melewati aula untuk menyajikan teh ke berbagai tamu penting. Saudara Li, berkat ide lelang obat beberapa waktu sebelumnya, populasi kota Feng saat ini cukup untuk masuk ke 3 besar wilayah sudut hitam. Pencapaian ini melampaui ketika kota Feng masih diduduki aliansi hitam. Ketua dari geng singa liar berbicara sambil tertawa. Lalu kedua ketua sekte lainnya pun mengangguk sambil tersenyum, membenarkan atas apa yang dikatakan ketua singa liar. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, keuntungan yang mereka peroleh jauh di luar dugaan. Saking besarnya, itu karena mereka bertiga beraliansi dengan gerbang Xiao. Tetua Tai terlalu sopan, kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Li yang duduk di kursi pemimpin sambil tersenyum menjawabnya. Tai Wu dan 2 lainnya tersenyum. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke area di belakang Xiao Li. Ada 3 pria mengenakan jubah berwarna serupa, dengan diam-diam berdiri di belakang Xiao Li. Terlihat jelas mereka bertiga memiliki kekuatan yang sangat hebat. Lalu orang tua dari Sekte Langit Gelap berbicara kepada Xiao Li. Sungguh tidak disangka bahwa saudara Xiao Li bisa merekrut 3 bersaudara Yao. Hal itu membuat orang iri. Xiao Li hanya tersenyum menjawabnya, mengatakan bahwa ketiga orang itu tidak diperintahnya, melainkan sebagai tamu di gerbang Xiao. Dengan rendah hati Xiao Li menjawab. Lalu ketua dari geng singa berbicara sambil tertawa. Hahaha, saudara Xiao Li, sepertinya kita tidak melihat jejak pemimpin gerbang Xiao selama 3 bulan ini. Lalu ditambahkan oleh seorang wanita, kepala suku Mei dari gerbang Luosa. Wilayah sudut hita, ini sungguh kacau. Dan kota Feng saat ini terlalu banyak membuat begitu banyak perhatian. Jika pemimpin gerbang Xiao tidak ada, takutnya akan ada masalah yang datang. Lalu Tai Wu dari singa liar, dan orang tua Yin Gu sejenak merenung mendengar perkataannya. Mengingat populasi kota Feng yang sangat besar, juga akan membahayakan kota Feng. Tanpa orang kuat dari pemimpin yang memegang kota Feng, akan membuat orang mengambil kesempatan dalam hal ini. Xia Li hanya tersenyum tipis melihat ekspresi ketiga para tetua itu, sambil mengatakan, adikku memang tidak suka ditahan. Dia pergi mencari bahan obat sendiri, dan jika sudah menemukannya, dia pasti kembali. Dan ketika kembali aku akan memberitahukan kalian. Seketika ketiga tetua itu tersenyum mendengar perkataan Xiao Li. Lalu Patua Yin Gu berkata, Saudara Xiao Li, meskipun kami memiliki kesepakatan untuk mengikuti Anda menghadapi Misty Cloud, Anda juga harus tahu, kalau Misty Cloud adalah seorang elit Douzong, jika ketua Xiao dan orang itu, yang dia maksud Ratu Medusa, kami tidak berani mengikuti. Xiao Li sedikit mengerutkan keningnya. Sesaat ketika Xiao Li akan membuka mulutnya terdengar suara yang menggema. Hahaha, kenapa? Apakah Anda ragu dengan kesepakatan seperti itu? Tiba-tiba Xiao Yan muncul dengan Ratu Medusa. Lalu ketiga ketua sekte seketika melempar senyum ke arah Xiao Yan dan Medusa. Lalu salah satu dari mereka berbicara. Apa yang dikatakan kepala Xiao? Kami pasti tidak akan menarik kembali kesepakatan kami saat itu. Sambil tersenyum dengan agak sedikit takut, dia mengatakannya, lalu Xiao Yan sedikit menggertak mereka. Menurutku kalian telah memperoleh keuntungan yang cukup selama ini kan? Setiap orang mendapatkannya jika gerbang Xiao mempunyai keuntungan. Tapi perlu aku katakan, aku memang masih muda. Tapi jika ada orang yang ingin berpisah ketika sudah mengambil keuntungan, aku juga bisa bertindak kasar. Seketika mereka bertiga menganggukkan kepala mereka dengan sedikit ketakutan. Tampaknya Xiao Yan berhasil menggertak mereka. Lalu Xiao Yan menambahkan, 2 bulan lagi kita akan pergi ke Kaisaran Jiama. Kalian persiapkanlah semuanya. Jika kita memperoleh kemenangan, aku akan memberikan pil Huang sesuai janjiku. Tai Wu sedikit kaget mendengar perkataan Xiao Yan. Dalam 2 bulan ini, apakah tidak terburu-buru? Xiao Yan sudah tahu bahwa ketiga orang ini walaupun bisa dipercaya, tapi juga licik. Mereka menginginkan waktu yang lama untuk berperang dengan Kekaisaran Jiama. Itu karena mereka ingin menikmati dulu keuntungan dari gerbang Xiao sebelum berperang. Lalu Xiao Yan bertanya kepada Xiao Li, kakak kedua, bagaimana keadaan kota Feng saat ini? Xiao Li menjawab dengan senyuman. Kota Feng sekarang benar-benar tidak tersentuh. Setelah kamu menampakkan dirimu saat di pelelangan, kota Feng menjadi pusat perhatian. Banyak toko-toko besar yang bermukim di kota Feng. Ini membuat banyak keuntungan buat kita. Xiao Yan tersenyum mendengar perkataan Xiao Li. Lalu Xiao Yan melihat ketiga orang yang berada di belakang Xiao Li.
Dia bisa merasakan kalau mereka berada di ranah Dowang. Siapa ketiga orang ini? Xiao Yan lantas bertanya. Ketiga bersaudara yang wajahnya dingin dan acuh tak acuh selama tadi, langsung menghadap Xiao Yan, dan memberi hormat, tanpa perintah Xiao Li. Lalu Xiao Li menjelaskan bahwa mereka adalah Yao bersaudara. Beberapa tahun yang lalu mereka menyinggung emas perak bersaudara, dan bersembunyi di wilayah hitam. Tidak sengaja kami bertemu, dan aku pun memanggilnya ke sini. Lalu Xiao Yan berkata kepada tiga orang itu, karena kalian sudah bergabung dengan gerbang Xiao. Secara alami kita adalah keluarga. Kalian tidak perlu khawatir kepada emas perak bersaudara. Mereka tidak akan berani macam-macam di kota Feng ini. Lalu salah satu dari mereka berkata, Ketua, saya adalah orang tertua dari kami. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat memanggil kami kapan saja. Dengan penuh rasa hormat mereka berkata seperti itu. Xiao Yan tersenyum mendengarnya. Lalu berbicara kepada Xiao Li, kakak kedua, dalam 2 bulan ini kita akan pergi ke Kaisaran Jiama. Kakak kedua, persiapkanlah semua. Sementara itu, aku akan ke halaman dalam terlebih dahulu. Xiao Li dengan semangat mengiyakan perkataan Xiao Yan, dengan semangat, karena terlalu lama dia menunggu untuk saat ini. Singkat cerita, Xiao Yan sudah berada di halaman dalam. Xiao Yan berdiri di jalan utama, tempat datang dan perginya orang-orang. Dia merasakan hangatnya atmosfer halaman dalam, karena selama beberapa bulan ini berada di sudut hitam yang kacau. Atmosfer di sana sangat tidak menyenangkan. Xiao Yan yang ditemani Medusa berdiri di tengah jalan utama. Kali ini Medusa menampakkan dirinya, banyak tatapan mengarah kepada Xiao Yan dan Medusa. Dengan daya pikat dari Medusa, tidak bisa melepaskan rasa penasaran dari orang lain. Siswa-siswa muda yang melihat kecantikan dari paras Nyai Ratu Medusa, membuat perasaannya langsung jatuh cinta. Mungkin ini yang disebut cinta pada pandangan pertama, kepada perempuan dewasa. Namun Medusa acuh tak acuh dengan tatapan para siswa yang mengaguminya, karena sikapnya yang acuh tak acuh dan sedingin es. Membuat orang ragu untuk menggodanya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepala sambil sedikit tersenyum melihat para siswa yang sangat mengagumi kecantikan Medusa. Mereka tidak tahu, kalau Medusa sangat mengerikan. Lalu dengan secepat kilat Xiao Yan dan Medusa pergi dari tempat itu, membuat keheningan tadi menjadi pecah. Salah seorang siswa berbicara, orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan siswa Akademi Dalam bukan, karena banyak siswa baru juga di Akademi Dalam. Namun seseorang mengingat wajah Xiao Yan yang agak familiar, dia berpikir keras, siapakah orang itu? Akhirnya mengingatnya, benar aku ingat, dia adalah pemimpin gerbang Pan. Xiao Yan, seketika ketika salah satu orang meneriakannya, semua siswa yang di sana banyak memiliki ekspresi pemahaman di wajah mereka, semua orang saling memandang dengan gembira. Bisa melihat pahlawan legendaris, yang selama ini tidak pernah terlihat di halaman dalam. Xiao Yan ikut andil dalam peperangan besar sebelumnya, bahkan menjadi aktor utama, ketika Valen of Flame mengamuk, dan ketika Han Feng menyerang, lalu ketika halaman dalam membersihkan aliansi hitam yang mengusik ketenangan halaman dalam, Xiao Yan lah yang membunuh ketua dari aliansi hitam itu. Tidak heran banyak yang mengagumi dan sangat senang ketika bertemu dengan Xiao Yan. Seketika Xiao Yan sudah berada di depan pintu tempat tetua halaman dalam, Sukian. Ketika pintu dibuka, dan Xiao Yan masuk pertama, tetua agung mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Namun sesaat dia ingin bangun, Medusa masuk mengikuti Xiao Yan, dan wajah tetua agung menjadi tegang melihatnya. Xiao Yan berkata kepada tetua agung, tenang saja kami sudah menyelesaikan masalah kami. Lalu tetua agung tertawa mendengarnya. Lalu tetua berbicara kepada Xiao Yan, kamu sudah berbulan-bulan pergi ke sudut hitam. Jika orang itu orang biasa, mungkin dia akan mati. Xiao Yan tersenyum mendengar perkataan tetua agung. Lalu Xiao Yan duduk di kursi di depan tetua agung. Tetua pertama tidak perlu membohongiku. Mana mungkin Akademi Dalam tidak merasakannya. Saat kami membuat anggaran besar di sudut hitam, tetua agung mendengarnya kaget, dan langsung tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Kamu sekarang sudah menguasai kota Feng, dan mengatur lelang fil yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah dari wilayah sudut hitam. Akademi Dalam secara alami harus hati-hati dengan wilayah sudut hitam, karena sangat dekat dengan halaman dalam. Namun mengingat penguasa dari kota Feng itu gerbang Xiao, dan pemimpinnya mempunyai hubungan baik dengan halaman dalam, maka halaman dalam tidak perlu mengkhawatirkannya. Tapi walaupun begitu, halaman dalam tetap melatih para murid untuk persiapan yang tidak diinginkannya, karena biar bagaimanapun,
wilayah sudut hitam adalah wilayah yang sangat kacau. Lalu Tetua Agung melanjutkan, apa rencanamu sekarang, setelah kamu kembali? Namun dengan tegas, kamu tetap menjadi murid akademi dalam kami. Melihat tanggalnya, kamu belum lulus. Namun kamu belum pernah berlatih di akademi dalam. Perilaku semacam ini cukup memungkinkan aku memberi kamu gelar sebagai siswa yang buruk. Xiao Yan tersenyum malu mendengar kata-kata tetua. Karena memang benar, Xiao Yan belum dinyatakan lulus di akademi dalam. Lalu Xiao Yan berubah menjadi serius. Tetua, dalam 2 bulan lagi, aku akan pergi ke Kekaisaran Jiama. Tetua Agung kaget mendengarnya. Lantas menjawab, apa tidak terlalu cepat, untukmu pergi ke sana? Xiao Yan menghela nafas lalu berkata, aku sudah pergi selama 3 tahun, dan beberapa dendam harus segera diselesaikan. Suqian tertegun sebentar, lalu berkata, tentu saja aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menghentikanmu, hanya saja pesanku, walaupun kamu begitu kuat sekarang, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Yunsa adalah orang elit Douzong. Jika kamu tidak berhati-hati, takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Lalu Xiao Yan menjawabnya dengan haru, terima kasih tetua, ajaranmu akan selalu kuingat di dalam hati. Terima kasih juga atas perhatian dan kebaikan selama ini. Selamanya tidak akan aku lupakan. Lalu Suqian menjawab, kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu adalah akademi dalam. Tentu semua itu adalah tanggung jawabku. Suqian berkata seperti itu dengan penuh rasa sayang. Aku sangat iri kepada gurumu, Raja Obat, dia benar-benar menemukan murid yang luar biasa. Xiao Yan tercengang mendengarnya, lalu berkata, tetua pertama juga seorang guru yang baik di hati saya. Suqian tersenyum dan berkata, kamu akan pergi. Adakah yang bisa aku bantu? Lalu Xiao Yan tersenyum malu berbicara. Sebenarnya, tidak banyak. Hanya saja saya berharap tetua pertama bisa membantu saya menjaga gerbang Xiao saat saya tinggalkan. Takutnya saya tidak ada. Kota Feng akan diduduki orang lain. Anak kecil, kamu benar-benar ingin aku seorang dari akademi dalam membantu menjaga sebuah faksi di wilayah sudut hitam. Suqian merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun Suqian mengiyakan permintaan Xiao Yan. Kalau begitu terima kasih banyak tetua pertama. Xiao Yan berkata dengan hormat. Meskipun aku tahu kembali ke Kekaisaran Jiama adalah masalah penting bagimu, tapi kamu tidak boleh menyalahkanku, karena tidak memberikan bantuan. Xiao Yan tertawa pelan, lalu berkata, aku bukanlah orang yang tidak tahu diri. Tetua sudah memberiku cukup banyak bantuan. Secara alami Xiao Yan tidak bermimpi untuk mendapatkan bantuan dari Akademi Jianan. Suqian tersenyum sambil mengangguk. Lalu Suqian berkata, beberapa penatua seperti Lin Yan dan mereka, walaupun dia adalah penatua dari akademi, namun mereka adalah individu yang bebas, apapun yang mereka ingin lakukan, secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Apakah kamu mengerti? Xiao Yan terkejut mendengarnya. Lalu Xiao Yan pamit. Setelah keluar, Xiao Yan berdiri di tangga batu sambil menghirup udara segar. Medusa mengikuti seperti bayangan di belakangnya, wajah cantiknya yang dingin dan tidak mau memikirkan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama diam, Medusa yang dari tadi diam berbicara. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Xiao Yan berbalik dan tersenyum sambil berkata merayu. Aku pikir kamu ingin terus menjadi bisu. Medusa hanya memperlihatkan wajah dinginnya kembali, yang pada akhirnya Xiao Yan menggelengkan kepala. Lalu Xiao Yan beranjak, ayo kita ke gerbang Pan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sesuatu. Singkat cerita tibalah Xiao Yan di gerbang Pan. Kembalinya Xiao Yan ke gerbang Pan secara alami menyebabkan gerbang Pan mendidih. Sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya mengerumuni dari segala arah, tujuan mereka memberi rasa hormat kepada ketua yang tidak pernah terlihat selama ini, dan sekarang datang kembali ke rumahnya. Reputasi Xiao Yan di Akademi Dalam telah mencapai tingkat tertentu. Tidak ada siswa dari angkatannya sebelumnya yang bisa mencapai level seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, Lin Yan, dan Xiao Yu, dan orang penting lainnya dari gerbang Pan sekali lagi berkumpul di ruang pertemuan gerbang Pan karena kembalinya Xiao Yan. Mereka semua bergembira atas kedatangan Xiao Yan. Terlebih Xiao Yu, lalu Lin Yan berbicara kepada Xiao Yan, kamu sudah pergi beberapa bulan lamanya, sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Yan sejenak terdiam sebentar. Semuanya, kali ini aku akan meninggalkan gerbang Pan. Dalam waktu 2 bulan aku akan ke Kekaisaran Jiama. Seketika suasana menjadi hening atas perkataan Xiao Yan. Mereka saling memandang. Mereka secara alami tahu tentang masa lalu Xiao Yan, dan mereka mengerti atas kepergiannya ke Kekaisaran Jiama adalah untuk balas dendam.
Hu Jua adalah orang pertama yang berbicara. Apa ini tidak terlalu cepat? Xiao Yan tertawa getir saat semua menjadi pendiam. Benar. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Klan Xiaoku sudah menungguku. Aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Semua terdiam. Lalu beberapa orang menyerukan perkataannya. Aku akan ikut. Xiao Yan mencengkeram tangannya. Dia memandang ke semua orang yang sedang memandangnya, dan merasakan hatinya menjadi hangat. Dia tersenyum sambil berkata, tidak, ini terlalu berbahaya. Kekuatan mistik laut ini mungkin tidak lebih lemah dari Han Feng. Lagi pula apa yang terjadi dengan gerbang Pan jika semua orang pergi? Wu Hao dan Hu Jia putus asa ketika mendengar perkataannya. Lin yang lalu berkata, aku setuju dengan perkataanmu. Tidak ada lagi perlindungan untuk tetap di akademi dalam sekarang, mungkin lebih aman untuk pergi dan pergi denganmu. Lin Yan mengisyaratkan kepada Xiao Yan, kalau Lin Yan akan ikut dengan Xiao Yan ke Kekaisaran Jiama. Sesuai dengan perkataannya dulu, bahwa dulu Lin Yan ingin pergi bersama ke Kekaisaran Jiama. Lalu suara gadis kecil pun menyambung di tengah-tengah perbincangan. Bagaimana denganku? Dia bisa pergi denganmu. Jangan bilang kalau aku tidak bisa ikut denganmu. Seorang gadis kecil berwarna putih berdiri sambil tangan di pinggangnya. Ya, itu adalah Zian. Meskipun Zian lebih kuat daripada Lin Yan. Namun kali ini, kepergian untuk ke Kekaisaran Jiama bukanlah untuk tur. Akan ada banyak bahaya ketika mereka pergi ke sana. Namun Zian dan Lin Yan sangat ingin pergi dengan Xiao Yan, sebenarnya anggota gerbang Pan. Jika mereka diajak bersama, mereka akan sangat senang. Hu Jia dan Wu Hao juga. Namun mereka menyadari kemampuan mereka. Mungkin hanya akan menjadi beban Xiao Yan. Untuk itu Hu Jia dan Wu Hao tidak banyak bicara. Lalu Zian berkata lagi, apakah kamu sudah lupa, untuk membuatkan pil transformasi untukku? Xiao Yan pun menjawabnya, tidak apa-apa jika kamu ingin mengikutiku. Namun kamu harus setuju, untuk selalu mendengarkan perkataanku. Lalu Xiao Yan menatap ke arah Hu Jia dan Wu Hao. Xiao Yan berkata kepada mereka, aku pikir kalian berdua sudah tahu, kalau di sudut hitam, aku membuat gerbang Xiao. Akademi Gerbang Pan mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas, namun mempunyai kekurangan ketika mereka sudah lulus dari akademi. Mereka harus mempunyai wadah yang bagus untuk terus mengasah, atau menggunakan potensi mereka. Kalian dapat memperkenalkan gerbang Xiao di masa depan kepada Gerbang Pan. Tentu saja ini sepenuhnya sukarela. Tidak perlu mencoba memaksa. Apa, bergabung dengan gerbang Xiao? Apakah ini sedikit pantas? Mengingat gerbang Xiao didirikan di wilayah sudut hita, yang pada kenyataannya, bergesekan dengan akademi dalam. Salah satu dari mereka mengatakannya. Lalu Xiao Yan menambahkan, aku menyadari bahwa halaman dalam dan wilayah sudut hitam bergesekan. Jika gerbang Xiao diisi dengan banyaknya lulusan akademi Jianan, apakah mungkin mereka akan menyerang akademi? Selain itu, dengan adanya gerbang Pan di gerbang Xiao, akan lebih mempererat hubungan antara akademi dan wilayah sudut hitam. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan keningnya, berpikir keras tentang apa yang dikatakan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan menambahkan lagi, jika kalian khawatir, kalian berdua dapat mengelola gerbang Xiao untuk sementara waktu, di saat aku tidak ada, sambil kalian mempelajari tujuan dari gerbang Xiao sebenarnya. Lalu Hu Jia pun menjawabnya, kamu adalah pemimpin sebenarnya gerbang Pan. Kamu berhak membuat keputusan seperti ini. Karena kamu memiliki pemikiran seperti itu, kami akan mematuhinya. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum, dan mereka sepakat dengan. Selanjutnya Xiao Yan tinggal di akademi dalam untuk sementara waktu, sambil menunggu Xiao Li mengumpulkan pasukan. Tidak ada yang tahu kalau Xiao Yan akan pergi meninggalkan gerbang Pan dalam waktu dekat ini, karena Wu Hao dan Hu Jia juga tidak mengatakannya. Untuk menghindari kekecewaan orang-orang dari gerbang Pan, karena mereka akan kecewa jika pemimpinnya akan pergi meninggalkan gerbang Pan. Untuk itu Hu Jia dan Wu Hao akan mengatakannya di waktu yang tepat, tidak untuk sekarang. Selama di Akademi Xiao Yan benar-benar santai. Kadang-kadang dia memperbaiki pil obat di depan umum untuk pertunjukan, dan memberikan pil yang dibuatnya untuk hadiah. Sebenarnya di gerbang Pan, banyak juga alkemis yang sudah bergabung. Namun karena status pemimpin mereka, gerbang Pan, yang memegang gelar alkemis terbaik di Akademi Dalam, dan pernah menjuarai kompetisi alkemis, membuat mereka semakin penasaran terhadap Xiao Yan. Sehingga ketika Xiao Yan membuat pertunjukan membuat obat, banyak yang melihatnya. Lin Yang datang dengan senyuman liciknya, lalu dia menyeret Xiao Yan pergi keluar dari gerbang Pan, lalu membawanya ke arena pertarungan. Arena pertarungan Akademi Dalam adalah tempat paling populer di Akademi Dalam. Banyak sekali orang yang bertarung di sini, pemenang akan mendapatkan sorak-sorai dari penonton.
atau peringkat sementara. Yang kalah menarik diri dengan kesedihan, lalu kembali berlatih untuk bisa membalas dendam. Arena pertarungan saat ini sedang kosong. Ketika Xiao Yan dan Lin Yang memasuki arena, belum ada yang bertarung. Sebaliknya di podium penonton di atas banyak penonton yang sedang duduk seolah sedang menunggu sesuatu. Suasana yang tadi sedikit hening, seketika bergemuruh ketika Xiao Yan masuk ke arena. Semua mata tertuju kepada Xiao Yan. Xiao Yan dengan kaget melihat sekeliling di atas. Ternyata banyak orang, lalu berbicara kepada Lin Yang. Kamu, apa yang kamu pikirkan? Jangan bilang kalau kamu ingin bertarung di sini. Ternyata senyuman licik Lin yang tadi. Ada maksud tertentu ketika mengajak Xiao Yan. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Lin Yan malah tepuk tangan mengisyaratkan kepada penonton. Tiba-tiba dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar, dan memasuki arena pertarungan. Dia adalah Lin Qiuya dan Liu Qing. Mereka dengan semangat melihat ke arah Xiao Yan. Lin Yan lantas berkata kepada Xiao Yan. Aku tahu, kamu akan membutuhkan lebih banyak bantuan, ketika kamu pergi ke Kekaisaran Jiama, untuk membalas dendam. Untuk itu aku memberitahu mereka, tentu saja aku tidak memaksa, mereka sendiri yang mengajukan diri. Untuk menghadapi Mystic Cloud, jika kamu bisa mengalahkan mereka, Lin yang sambil tersenyum mengatakannya. Xiao Yan terkejut mendengarnya. Sambil menatap kedua orang di depannya dengan heran, sangat normal bagi Lin Yan jika dia ingin mengikuti Xiao Yan, karena perkataannya dulu. Tapi untuk kedua orang ini, hahaha. Lin Yan tertawa sesaat sebelum dia berbicara. Sebagian besar teman lama yang ada di sini saat itu sudah meninggalkan akademi dalam. Tidak ada artinya lagi terus tinggal di sini. Sebenarnya orang-orang itu sangat mengagumimu. Kedua orang ini biasanya bersikap sangat sombong dan arogan. Namun terhadapmu, dari sudut pandang tertentu, mereka juga menganggap kamu sebagai seseorang yang bisa diajak berteman. Jika kamu juga berpikir bahwa kedua orang ini pantas untuk dijadikan teman, kamu harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, kamu tidak perlu menahan kekuatanmu ketika bertarung dengan mereka. Begitulah penjelasan Lin Yan kepada Xiao Yan. Lalu dari belakang terdengar orang berbicara. Itu benar. Xiao Yan kalahkan kedua orang ini. Mereka mempertahankan persentase kemenangan tertinggi di arena pertarungan. Sebelum kamu pergi, tinggalkan kemenangan yang sulit untuk dilampaui orang lain. Lalu Xiao Yan berbalik, ternyata yang berbicara adalah Wu Hao, dan Xiao Yu, dan diikuti sebagian orang lain dari gerbang Pan. Sepertinya ini semua sudah mereka rencanakan dengan baik. Lalu Xiao Yan pun angkat bicara. Kalau itu masalahnya, baik aku akan bertarung dengan mereka. Lalu Xiao Yan yang berada di pinggir arena, dengan secepat kilat dia sudah berada di arena, dan berhadapan langsung dengan Lin Qiuya dan Liu Qing. Sorak-sorai dari penonton yang menyaksikan ketiga orang kuat berada di arena bergemuruh riuh. Pemandangan yang tidak biasa ini mungkin tidak akan pernah ada lagi. Satu orang melawan tetua akademi. Karena Lin Qiuya dan Liu Qing saat ini sudah menjadi tetua di halaman dalam. Pertarungan kelas Douwang ini benar-benar sangat membuat banyak perhatian. Tiga orang yang muncul adalah orang-orang yang paling menonjol di peringkat kuat. Kekuatan Xiao Yan saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi. Sedangkan Lin Qiuya dan Liu Qing juga berada di tingkat tiga besar peringkat terkuat. Lalu Lin Qiuya berkata kepada Xiao Yan, Xiao Yan jangan menahan apapun kali ini. Aku dan Liu Qing juga akan melepaskan semua kekuatan kami. Lalu Liu Qing menambahkan. Kami akan menjadi pejuangmu, jika kamu bisa mengalahkan kami berdua. Xiao Yan tersenyum mendengar perkataan mereka. Lalu Xiao Yan menunjuk, mengisyaratkan kepada mereka, bahwa dia bisa mengalahkan mereka berdua dengan 10 kali serangan. Pertarungan persahabatan akan terjadi di antara mereka bertiga. Pertarungan ini bisa jadi hanya menguji kehebatan Xiao Yan. Karena sebentar lagi dia akan menyerang Mystic Cloud. Pertarungan sekarang adalah untuk menjawab kelayakan Xiao Yan dalam menyerang Sekte Mystic Cloud. Apakah Liu Qing dan Lin Qiuya benar-benar akan berpartisipasi dengan Xiao Yan? Hanya setelah mereka bertarunglah semuanya akan terjawab.